Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada malam hari ini ya dalam acara kuliah tamu dengan tema perkembangan isu PSAK Syariah terbaru di Indonesia gitu. Kemudian salat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kita kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabiin tabiatnya dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaat darinya amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Sepki Mardian selaku Ketua Prodi AS STI SEBI yang kami hormati, kemudian Bapak Ibu dosen STI SEBI yang kami hormati, kemudian rekan mahasiswa dan seluruh yang hadir yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu gitu ya, yang kami hormati. Insya Allah gitu pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana perkembangan isu PSAK syariah gitu pada saat ini gitu di Indonesia. Nah, kemudian secara spesifik insya Allah nanti ke depan gitu akan dibahas tentang expansion of accounting function, kemudian business follow the accounting, dan juga accountant mind switching gitu. Insya Allah nanti akan membahas beberapa topik tersebut ya. Baik, kemudian pada malam hari ini insya Allah akan ada beberapa rangkaian acara, Bapak, Ibu, dan rekan sekalian. Akan ada pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran, kemudian akan ada sambutan, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi, dan nanti insya Allah juga kita akan ada info dari PMB STI SEBI, penerimaan mahasiswa baru, dan nanti dilanjutkan dengan penutup. Baik, untuk efisiensi waktu langsung aja kita mulai acara kita pada malam hari ini dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara kita, yaitu Irgi Ahmad Rizki. Kepada Irgi, waktu dan tempat kami sediakan. Silakan Irgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni 'anhu maluhu idza taradda inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal ashqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsir kepada saudara Irgi yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan berkahnya dibacakan ayat suci Al-Quran, kita diberi kemudahan gitu ya untuk memahami nanti apa yang disampaikan dan bisa dengan memahaminya dengan baik gitu ya. Nah, baik Ibu Bapak dan rekan sekalian, sebelum dilanjut nih mungkin bisa gitu ya diingatkan kembali nih kalau rekan-rekan mahasiswa, rekan yang sekelasnya gitu ya.
dan lain sebagainya, mungkin bisa diajak untuk ikut kegiatan yang sama gitu ya, biar nanti mendapatkan apa materi yang sama gitu ya, bisa apa namanya produktif gitu malam harinya ya teman-teman. Nah, oke, untuk acara yang Assalamualaikum. selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mohon Waalaikumsalam warahmatullahi maaf wabarakatuh. baru bisa berjoin. Iya, gak apa-apa Ustaz, Masya Allah. Oke, Alhamdulillah Pak Asrul sudah bisa bergabung ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dulu ke agenda yang berikutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Sepki Mardian selaku Ketua Prodi AS STI SEBI yang sekaligus juga nanti akan menjadi moderator pada kegiatan malam hari ini. Kepada Pak Sepki, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Mas Jajang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa diberi Allah kesempatan dan meluangkan waktu tentunya di tengah kesibukan, apalagi Pak Asrul ya, sepertinya masih di kantor nih, gitu ya, malam-malam begini gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah kita bisa berbagi pada malam hari ini terkait dengan satu wawasan gitu ya, terkait dengan akuntansi syariah. Saya kira ini satu satu updating atas wawasan kita dan mudah-mudahan ini akan menjadi satu penambah ilmu bagi kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi pada Pak Asrul yang telah meluangkan waktu. Yang berikutnya adalah juga kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu di luar Stay SEBI yang juga alhamdulillah ikut join Pak Asrul gitu ya. Sini saya lihat beberapa nama yang baru saya kenal gitu ya. Ada Pak Arif Hartono, ada Pak Hidayat gitu ya, ada mungkin Profita gitu ya. Ada yang lain yang tidak bisa saya sebutkan dan juga Bapak Ibu dosen dari Stay SEBI dan tentu saja rekan-rekan yang saya banggakan mahasiswa STSEBI dari Prodi Akuntansi Syariah atau Prodi yang lain pada malam hari ini. Baik, kita tentu saja di perguruan tinggi ini ada banyak perkembangan ya. Salah satunya adalah yang namanya Kampus Merdeka, Merdeka Belajar gitu ya. Nah, salah satu aktivitas yang bisa kita lakukan dan juga blessing in disguise pada masa COVID ini adalah kita bisa mendapatkan wawasan atau kuliah dari narasumber luar gitu. Kalau biasanya kita adalah kuliah itu diisi oleh dosen di kampus masing-masing, hari ini tanpa banyak rintangan rasanya gitu ya, dengan Zoom di waktu kapanpun ya, libur, malam, pagi, siang gitu ya, semuanya bisa kita lakukan dan narasumbernya alhamdulillah juga dengan senang hati gitu ya untuk meluangkan waktu sesuai dengan kesibukannya masing-masing seperti itu. Nah, alhamdulillah kita di Prodi Akuntansi Syariah, jadi kita berasal dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI ya, yang berlokasi di Sawangan, Bojongsari, Jawa Barat, Depok gitu ya. Ada 4 program studi gitu ya. Ada akuntansi syariah, perbankan syariah, manajemen bisnis syariah, kemudian hukum ekonomi syariah. Dan malam hari ini Prodi Akuntansi Syariah mengadakan kuliah tamu ya dengan tema update perkembangan PSAK Syariah yang akan diisi oleh Pak Asrul Aminullah ya. Beliau saat ini adalah sebagai accounting policy ya, sistem prosedur department head gitu ya, corporate finance accounting group dari Bank Syariah Indonesia ya. Sebelumnya beliau di Bank Syariah Mandiri dan alhamdulillah dengan jabatan yang sama juga masih diamanahkan di Bank Syariah Indonesia gitu ya. Nah, tentu saja nanti apa yang beliau sampaikan konteksnya lebih banyak dari sisi perbankan gitu ya. Tapi tentu saja kita bisa berdiskusi dalam banyak hal terkait dengan PSAK syariah yang ada gitu ya. Dan materi saya juga sudah kirimkan di chatnya untuk Bapak Ibu semua untuk bisa dapatkan. Bagi yang terlambat join mungkin nanti bisa di-share lagi materinya agar bisa dibaca dan segala macamnya. Baik, saya kira sekaligus sebagai moderator pada malam hari ini, saya kira malam ini kita tidak akan lama-lama sampai jam 10 malam paling lambat gitu ya, dan waktu saya berikan pada Pak Asrul maksimal 40 menit ya untuk bisa menyampaikan materinya. Selanjutnya kita bisa berdiskusi dan terakhir nanti ada waktu untuk Pak Amrul ya untuk bisa menyampaikan terkait dengan penerimaan mahasiswa baru STSEBI. Waktu dan tempat kepada Pak Asrul kami persilahkan. Jajang sudah bisa dibuka ya ininya ya, multiple sharing nih ya. Ya, silakan Pak Asrul.
Kang Jajang mungkin di close dulu sharingnya. Oh ya, sharing sound-nya ditutup Mas Jajang. Ya, silakan Pak Asrul, mudah-mudahan udah bisa. Ya, sip, kelihatan. Bisa di share screen. Apa, slideshow Pak Asrul? Ya. Terlihat ya? Apakah sudah terlihat, Bapak, Ibu? Sudah Ya Pak. Pak, sudah terlihat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Pada kesempatan ini, Bismillah ya, sharing bukan berarti saya di sini yang paling tahu gitu. Jadi cuma ingin kemarin ngubungin Pak Sepki pengen deh sharing rasanya nih di otak nih apa ya kok temen ngobrol itu sekarang tuh kalau sesama praktisi gitu kan di industri ya udah sama-sama tahu gitu, cuma pengen sharing di luar kelompok gitu ya, terutama di akademisi di Civitas TCB. Nah, sebetulnya sih tidak hanya terkait dengan PSAK Syariah Update ya, karena kalau bicara mengenai PSAK Syariah Update gitu, sebetulnya kalau kita dari banking industry gitu, nggak semua transaksi di banking itu terakomodir di akuntansi syariah, di PSAK syariah, tapi juga di PSAK umum. Nah, itu yang juga mungkin nanti di slide-slide berikutnya itu ada info-info yang hot lah mengenai PSAK terkini gitu, baik yang di umum maupun yang di syariah. Nah, selain itu juga untuk bank syariah kan ini juga Bank BSI juga merger dari 3 bank syariah gitu. Jadi alhamdulillah diberikan kesempatan untuk belajar banyak gitu kan, dulu taunya saya accounting policy-nya Bank Syariah Mandiri begini gitu, tapi sekarang setelah merger jadi tahu, oh accounting policy-nya BNI Syariah tuh begini, oh accounting policy-nya BRI Syariah tuh begini, digabung jadi satu, kita choose yang terbaik gitu kan. Nah, kemudian kita jadi lebih kaya untuk bisa memilih dan menjalankan accounting treatment gitu kan, kebijakan mana, accounting policy mana yang paling fit untuk company gitu. Dan juga tentu permasalahan 3 bank itu beda-beda, dan juga customer-nya, nasabahnya juga beda-beda tipikalnya. Nah, itu jadi memperkaya, jadi ya hasanah lah, wawasannya jadi makin makin kompleks gitu ya, untuk bisa coba saya rangkum ya dalam slide ini gitu. Semoga bisa alih-alih cuma untuk mengupdate PSAK syariah, saya pengennya sih ingin menularkan semangat gitu ya. Kalau accounting itu is not just accounting gitu. Sekarang itu accounting beda gitu. Kalau orang banyak ngomong akuntan itu nanti masa depannya akan hilang gitu ya, digantikan oleh sistem, itu enggak. Justru akuntan itu ke depannya lebih banyak diperlukan, namun dari aspek yang berbeda. Nah, makanya judulnya Accounting Today dari banking industry perspektif ya, karena saya nggak berani di perusahaan manufaktur mungkin berbeda gitu ya, di perusahaan jasa lainnya mungkin berbeda.
Nah, ada disclaimer, materi ini saya sampaikan sebagai pandangan pribadi, bukan sebagai perwakilan dari PT Bank Syariah Indonesia. Nah, ini penting nih, supaya tidak terjadi tuntut-menuntut. Nah, kontennya cuma 3, semoga waktunya cukup. 1, ekspansi accounting function. Itu meluas sekarang, fungsi accounting itu meluas. Kemudian kalau dulu kita sering accounting follow the business, enggak, sekarang business follow the accounting. Itu kita bahas. Kemudian accountant mind switching, itu kita bahas. Oke, kita ke expansion of accounting function. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau bicara akuntansi kan P4 ya, pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan gitu, yang semuanya dikristalkan dalam bentuk PSAK kan gitu. Sekarang tuntutan bagi seorang akuntan, terutama di banking industry itu ada 5. Yang pertama, kita harus bisa menjelaskan apabila ada fluktuasi data. Monitoring the fluctuation of the data. Why it is happen? Kenapa pendapatan naik? Kenapa beban naik? Beban di mana yang naik? Kenapa? Terus, is it reasonable or transaction error gitu. Jadi kalau akuntan itu kan sukanya yang kenaikan atau penurunannya tuh nggak eksponensial gitu ya, yang nggak naik turunnya tuh berlebihan gitu, smooth gitu. Tapi begitu ada lonjakan tinggi atau penurunan tinggi, penurunan yang tajam gitu, nah itu akuntan tuh nggak suka gitu. Karena apa? Karena kita harus menjelaskan kenapa itu terjadi. Apakah ini karena salah buku, transaction error, atau ada fraud mungkin, atau ini memang wajar dan wajarnya harus dijelaskan. Dan ada buktinya gitu. Kemudian apabila memang terjadi transaksi yang salah, how to solve it? Ya gimana cara secepat mungkin kita perbaiki gitu. Nah itu yang pertama. Jadi setiap kondisi pos laporan keuangan, mulai dari neraca sampai laporan keuangan, itu kita sebagai akuntan di bank harus tahu naik kenapa, turun kenapa, wajarnya berapa. Yang kedua, predicting the future. Bapak Ibu, manajemen itu nanya, Desember bisa nggak sih nyampe profit sekian rupiah? 5 tahun lagi kira-kira dengan aset yang ada, kita bisa dapat profit berapa? Predicting the future ini sampai ke detail ya. Kira-kira biaya tenaga kerjanya naik berapa? Kira-kira overhead cost-nya naik berapa? Kita perlu apa di tahun depan? Belum dari sisi pencadangan kerugian, seperti itu. Nah itu hanya orang-orang akuntan yang tahu. Hanya orang-orang yang megang angka yang tahu. Orang-orang di luar akuntansi, ciper. Gitu. Yang ketiga, ini yang paling penting. Kalau kita menerima pendapatan sekian, ini sustain nggak sih? Ini pertanyaan yang sering ditanya oleh investor, sering ditanya oleh regulator, sering ditanya oleh stakeholder ya, nasabah. Sustain nggak sih ini bank ini? Gitu. Nah kalau bicara sustainability, bicara tentang going concern, pasti kita bicara tentang seberapa besar kita nyisikan laba untuk hal-hal yang di luar kondisi normal atau force majeure. Salah satunya adalah aset impair allowance, cadangan aset yang mengalami penurunan nilai. Nah, di sini fungsi accounting jalan. Kemudian yang keempat,
how to secure all financial transaction. Bank ini cash outflow dan cash inflow-nya itu ngamaninnya gimana? Itu urusan orang akuntansi juga gitu. Bukan orang lain. Kemudian making a unit performance report. Nah, ini yang paling penting. Bapak Ibu kalau di bank itu kepala-kepala cabang itu ada rapotnya. Rapotnya itu adalah laporan keuangan cabangnya. Kita harus bikin rapot untuk masing-masing kepala cabang. Dia dicopot atau enggak untuk next period-nya. Cabangnya rugi, ruginya kenapa? Apakah karena demografi cabangnya didirikan di tempat yang salah gitu, atau sebetulnya secara demografi bagus, secara 1 kilometer kanan kiri depan belakang nggak ada saingan, tapi ternyata memang tidak bisa dikelola dengan baik, ya udah. Semua decision itu harus ada underlying-nya, dan underlying-nya itu dari angka. Angka yang nyiapin siapa? Akuntan. Nah, fungsi yang makin luas dari akuntan inilah yang menyebabkan akuntan-akuntan itu menjadi jauh lebih berharga gitu ke depannya. Yang tidak mungkin digantikan oleh sistem karena apa? Sifatnya analytical semua. Alih-alih cuma ngurusin masalah operasional biasa. Itu yang pertama. Ini terlihat dari mana? Terlihat dari unit kerja akuntansi itu berubah di semua perusahaan, itu mulai berubah. Awalnya cuma unit akuntansi atau divisi akuntansi atau grup akuntansi gitu ya. Udah mulai berubah namanya. Sekarang divisi pengendalian keuangan, atau di Bank Syariah Indonesia itu corporate financial and accounting. Ada yang bilang corporate financialnya karena yang jaga keuangan perusahaan itu adalah akuntan, bukan orang lain gitu. Nah, kita bicara lebih detail lagi accounting scope of work. Bicara masalah sebetulnya apa sih kalau dilihat gitu ya secara lebih dalam. Nah, ini saya kembali lagi lebih dari perspektif industri perbankan ya. Dan ini tidak Bank Syariah Indonesia doang. Di Bank Mandiri, di BNI gimana, di BRI gimana. Tadi karena Bank Syariah Indonesia ini gabungan dari 3 bank dan orang tuanya juga banyak gitu ya. Ada BNI, BRI dan Bank Mandiri, kita jadi lebih punya wawasan lebih luas gitu. Apalagi kalau ada isu-isu nanti akan bergabung BTN, oke. Itu nanti tergantung kementerian bagaimana. Yang pertama adalah terkait dengan accounting policy, system and procedures. Nah, di sini kebetulan tempat di saya. Nah, itu lebih ke product development. Nah, di sini yang nanti slide selanjutnya akan dijelaskan nyambung masalah business follow the accounting. Sekarang Bapak Ibu unit bisnis kalau bikin produk, itu yang pertama yang mereka butuh konsul adalah accounting treatment-nya gimana. Karena apa? Ujung-ujungnya adalah ngasilin laba. Gimana supaya profitnya itu maksimum gitu. Makanya pertama mereka ngelihat dulu accounting treatment-nya gimana. Kebalik, kalau dulu accounting follow the business. Nah, sekarang kemudian yang kedua accounting system assurance. Ini yang sering terkecoh ya. Accounting semua teknis accounting diambil oleh sistem, betul. Tapi kan harus ada yang assurance sistemnya itu benar. Sistemnya itu sudah di-develop, sudah ditanam accounting treatment yang benar. Assurance-nya di mana? Butuh seorang akuntan, nggak mungkin di luar akuntan. Kemudian asset impairment strategy, ini yang ngerti orang accounting. Sebetulnya sih lebih ke risk sih. Orang-orang risk management, tapi ya apa ya? Nah, nanti saya ceritakan di slide-slide selanjutnya ada kegilaan-kegilaan PSAK baru yang kemudian mencoba untuk mengambil alih disiplin ilmu lain gitu. Ini mulai agak kelewatan kalau menurut saya. Nanti kita lihat.
Kemudian ada, kalau di bank syariah ada revenue sharing distribution strategy. Distribusi bagi hasil kepada tabungan, giro, deposito itu ada strateginya. Gimana supaya kita nggak terlalu mahal bayar bagi hasil ke tabungan, giro, deposito, tapi nasabahnya nggak pergi gitu. Nah, itu ada strateginya. Nah, itu orang akuntan yang mikirin, bukan orang treasury. Kemudian tax management, biasa setiap akuntansi pasti ada gandengannya itu orang pajak gitu ya. Kemudian ada accounting operation. Accounting operation ini yang melakukan pembukuan debit dan kredit itu dulu, karena semuanya sudah di-handle sama sistem. Maka yang dilakukan oleh accounting operation adalah sebetulnya dia membangun suatu aplikasi yang gimana, kan bank itu butuh payment, maksudnya bank itu ada vendor, kita harus ada pembayaran kepada vendor gitu ya, cetak kartu, bayar sewa kendaraan gitu kan, bayar ke vendor. Nah ini kan yang melakukan payment itu bisa orang-orang seluruh Indonesia gitu, cabangnya kan di cabang-cabang itu juga ada payment gitu. Nah, gimana cara ngamaninnya biar kita nggak kebobolan? Gimana caranya supaya nggak ada fraud? Nah, di situ kita bangun aplikasi payment apps development dengan mitigasi risiko yang kita tanam gitu supaya aman. Nah, sebetulnya kan payment di bank itu cuma ada 3, petty cash, kas kecil ya. Setiap organisasi pasti butuh untuk operasional sehari-hari. Vendor payment, terus ada uang muka, kas bond atau perskot lah, kas advance gitu ya, dan reimbursement-nya. Kan cuma 3 ini doang. Nah, ini gimana supaya dia ada di aplikasi gitu ya. Orang cuma akses lewat HP itu bisa payment ke vendor gitu, tapi pengamanannya kita yang jagain. Nah, ini urusan accounting operation. Jadi bergeser dari dia booking debit kredit, biarkan debit kredit yang terbentuk oleh sistem, bukan kita yang melakukan manually gitu, tapi yang perintah adalah orang seluruh Indonesia. Nah, kita jaga pengamanannya gitu. Butuh apa? Butuh approval kewenangan dari siapa, sehingga itu bisa akhirnya terbooking di laporan keuangan, cash-nya tersedia di rekening yang bersangkutan, seperti itu. Kemudian ada accounting management. Accounting management ini tadi ya, Bapak Ibu, kita menyiapkan rapot bagi seluruh kepala cabang. Rapotnya itu apa? Rapotnya itu antara lain ada unit profitability analysis. Unit-unit kerja di kantor pusat itu kan unit unit ini nih bikin laba kita kurang nih, boros banget pengeluarannya. Nah itu kepala unit kerjanya dipanggil seperti itu. Nih unit profitability analysis. Kemudian ada branch profitability analysis. Nah ini untuk kepala-kepala cabang nih. Cabang mana yang bikin rugi, cabang mana yang bikin untung. Nah nanti kita kasih punish and reward. Tapi bukan subjektif, ada raportnya gitu, ada underlying-nya gitu. Nah ini akuntan yang nyiapin. Kemudian ada customer profitability analysis. Nah ini yang semua bank, sedikit bank yang punya. Jadi kita bisa mengakses nasabah-nasabah yang kita punya itu mana yang memberikan keuntungan bagi kita yang besar, mana yang so-so, mana yang kecil gitu. Kita kehilangan nasabah tersebut nggak apa-apa seperti itu. Nah ini lebih ke customer besar ya. Nah ini customer profitability analysis. Nah ini akuntan yang nyiapin, bukan unit kerja lain. Kemudian ada reconciliation and monitoring. Rekonsiliasi tadi ya, ada data fluctuation, bebannya tiba-tiba tinggi bulan ini dari bulan lalu, dari tahun lalu. Ini kenapa? Ini yang nyiapin nih. Reason-nya apa? Day by day, manajemen nanya, ini kenapa? Kenapa FIBIS kita turun? Kenapa pendapatan kita turun? Orang ini harus bisa jawab. Kemudian ada
root cause finding ya, kalau ada permasalahan-permasalahan, root cause-nya apa, terus how to solve it, tadi yang dijelaskan di slide berikutnya, di slide sebelumnya. Kemudian reporting, biasa bikin laporan. Semua akuntan harus bisa bikin laporan keuangan gitu. Nah, laporan keuangan itu sebetulnya terpisah jadi dua. Ada statutory reporting, ini yang laporan keuangan biasa semua perusahaan bikin gitu ya, yang based on PSAK. Nah, untuk yang bank itu tambah satu, regulatory reporting. Yang BI minta, yang OJK minta, yang LPS minta, itu mereka punya format sendiri, tidak based on PSAK, ya udah kita siapin lah berdasarkan format yang mereka minta. Nah, yang terpenting apa? Details quality. Beban promosi 50 miliar. Detailsnya apa? Oh, ini untuk bayar ini untuk bayar ini untuk bayar ini. Nah, detailsnya ini harus didokumentasi dengan baik. Nah, ini di sini orang reporting lebih jaga ke sini. Heavy-nya tuh di sini. Beratnya tuh di sini. Kemudian profit management. Manajemen laba. Manajemen laba tidak selalu negatif. Manajemen laba dibutuhkan di setiap perusahaan. Gimana supaya laba itu termaintain dengan baik bulan demi bulan dan akhir tahunnya itu sesuai dengan apa yang ekspektasi investor atau enggak, seperti itu. Ini scope of work dari accounting, nah, bisnis follow di accounting. Tadi Bapak Ibu, kita kan bikin rapor cabang ya. Di sini aja udah kelihatan banget gitu kalau bisnis follow di accounting gitu. Nah, ini salah satu apps yang kita buat, branch profitability analysis ya. Itu bisa by laptop, bisa HP, dia bisa lihat gitu setiap hari kepala cabangnya gitu. Sekarang posisi cabang saya di peringkat berapa, terus saya labanya berapa gitu. Nah, sebetulnya yang raport itu kan sebetulnya ya cuma menghasilkan, kita harapkan kepala cabangnya itu melek finansial gitu. Maksudnya, loh kok laba saya kurang? Oh, ternyata non-performing financing saya merah. Oh, berarti kualitas pembiayaan saya jelek. Berarti apa? Nah, di sini. Ini maksudnya trigger doang gitu. Rapotnya itu ngasih tahu, kualitas pembiayaan cabang Anda itu jelek. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Nah, di situ peran kepala cabang ya. Kalau berpengalaman, dia harus ngapain? Apakah dengan melakukan hapus buku pembiayaan-pembiayaan bermasalah, atau genjot pembiayaan-pembiayaan baru yang berkualitas, seperti itu. Kemudian kasanya merah nih, contoh di area A. Kasanya merah. Kasanya apa sih? Kasa itu dana pihak ketiga murah, tabungan giro. Jadi cabang-cabang yang bagus itu tabungan gironya lebih besar daripada depositonya. Karena apa? Karena deposito itu mahal. Kalau tabungan giro kan murah gitu kan. Bahkan kalau yang tabungan, ada kan banyak produk yang bonusnya 0 atau tanpa nisbah gitu. Yang penting ya orang nempatin duit untuk transaksi lalu lintas keuangan aja gitu, nggak mengharapkan bagi hasil itu banyak. Nah itu kasanya ini harus banyak tuh cabang kalau mau untung kan gitu ya. Kalau deposito, kalau tabung dana pihak ketiga banyak deposito, ya dia banyak dana tapi mahal juga bayar ininya bagi hasilnya gitu. Nah, kemudian overhead cost. Nah, ini kan dia bisa, wah overhead cost saya ini nih terlalu tinggi nih makanya merah. Oh, aku coba lihat lagi deh, mungkin pegawai yang terlalu banyak, security, satpam 3, oh ya 2 aja cukup, atau aduh banyak yang lembur nih, listrik, makan listrik terlalu besar segala macam. Nah, ini di sini jadi tidak hanya menampilkan peringkat tapi juga memberikan informasi yang cukup mudah bagi kepala cabang, saya sakitnya ada di mana. Makanya istilahnya health infographic gitu. Nah, ini siapa yang bikin? Akuntan. Nah, terus kepala cabang, makanya sekarang mulai apa ya? Lu lulusan akuntansi nggak? Kepala cabang yang lulusan akuntansi, udah, wah ini mainan saya nih gitu kan. Tapi yang bukan lulusan akuntansi jiper gitu. Jadi
apa ya mulai bergeser lah, akuntan tidak harus jadi lulusan S1 akuntansi tidak harus menjadi akuntan gitu. Banyak posisi-posisi yang membutuhkan background S1 akuntansi gitu. Saya nggak ngomong S2 akuntansi ya, karena yang paling jejak mempelajari basic-basic accounting adalah S1 akuntansi. Orang yang S1-nya bukan akuntansi tapi S2-nya akuntansi belum sejejak orang yang S1 akuntansi sih. Kalau menurut saya bisa salah sih. Ini hanya pendapat pribadi. Nah ini salah satu tadi saya bilang PSAK itu sudah mulai melewati batas-batasnya, sudah mulai mengambil disiplin ilmu lain, sudah mulai sudah mulai kelewatan lah gitu. Contoh di sini merger dan akuisisi. Ini diatur di PSAK 22. Jadi pihak pengakuisisi secara akuntansi menurut PSAK 22 gitu ya. Ini saya ngutip, maksudnya ada loh pojok-pojok PSAK gitu yang jarang dilihat orang yang sebetulnya itu bisa memporak-porandakan bisnis gitu. Nih, pihak mengakuisisi secara akuntansi menurut PSAK 22. 1. Ukuran aset secara signifikan lebih besar. 2. Bagian hak suara dalam perusahaan ya, entitas maksudnya hak suaranya itu lebih besar gitu. Komposisi organ pengatur entitas hasil kombinasi juga lebih besar, komposisi manajemen senior entitas hasil penggabungan lebih besar. Jadi, yang namanya pihak pengakuisisi itu adalah menurut aspek akuntansi itu yang asetnya lebih besar. Jadi kalau ada merger perusahaan A dan perusahaan B gitu ya. Contohnya, perusahaan non TBK A gitu ya dengan aset 10T, merger dengan perusahaan terbuka B dengan aset 5T. Secara aset A dan B kalah daripada A. A itu gede asetnya, lebih besar asetnya. Tapi B ini dia sudah public company, sudah terbuka lah, perusahaan terbuka. Yang A private company, non TBK gitu. Nah, secara legalitas kalau dua perusahaan ini di merger, maka perusahaan A tutup, yang survivalnya adalah perusahaan B karena yang TBK adalah B. Gitu. Secara legal. Perusahaan A ditutup, diakuisisi oleh perusahaan B. Bahasanya seperti itu secara legal. Tapi secara akuntansi bisa kebalik. Perusahaan B justru yang tutup walaupun dia TBK. Karena diakuisisi oleh perusahaan A karena A memiliki aset yang lebih besar. Ini tercermin dari laporan keuangannya. Seakan-akan perusahaan B itu sudah nggak ada. Jadi yang muncul di perusahaan C ini, hasil mergeran B dan A adalah ekuitasnya itu adalah ekuitas A, bukan B. Nah, PSAK mengatur sedemikian rupa sehingga seakan-akan tuh dunia tuh terbalik gitu. Oke, legal ngomong perusahaan B itu perusahaan B itu tutup gitu ya. Perusahaan B itu karena TBK itu dia yang survive, perusahaan A tutup, tapi secara akuntansi tercermin adalah perusahaan A yang survive. Nah, ini juga dilihat dari komposisi orang-orangnya. Nah, ngaturnya sampai sedetail itu. Kalau misalnya merger nih A dan B, tapi kok direkturnya kebanyakan dari A ya, maka B dikatakan perusahaan yang ditutup, A yang survive. Nah, PSAK itu ngatur tuh sampai sedetail itu gitu. Itu yang ini menjadi poin utama perusahaan-perusahaan merger dan akuisisi gitu ya. Makanya sekarang ada istilah backdoor listing. Artinya gini, perusahaan yang non TBK pengen TBK itu kalau dia ngikutin jalurnya itu untuk menjadi TBK itu susah banget. Harus menjalani proses A, B, C, D sampai akhirnya diterima sebagai perusahaan terbuka. Jalan tercepat apa?
dia beli aja perusahaan kecil yang TBK, selesai urusan, langsung dia jadi TBK. Karena apa? Yang diakui adalah perusahaan B yang TBK, yang kecil tadi, secara legal. Tapi secara accounting, A yang berkuasa, B yang ditutup. Begitu. Apa ya? Saya nggak ngejelasin. Sebetulnya message yang saya sampaikan adalah akuntansi itu sekarang ya, accounting today itu kita yang nentuin gitu dalam bisnis gitu. Itu sih message yang saya ingin sampaikan. Nah, yang kedua, POCI. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu jarang dengar ya, purchase or origination credit impair. Beli barang jelek, intinya gitu. Nah, itu diatur juga di PSAK 71, paragraf 3, 32, pojok-pojok PSAK yang jarang dilihat gitu. PSAK ini ngatur apa sih? Di sini akuntansi itu memungkinkan untuk suatu perusahaan menurunkan utangnya. Bapak Ibu, ini ada perusahaan A gitu ya, dan perusahaan A ini dikuasai oleh dalam hal ini supaya contoh yang lebih mudah dikuasai oleh pemerintah gitu ya, dan dia secara teknis dia sedang bangkrut gitu. Saya nggak perlu sebut nama perusahaannya apa gitu. Nah terus kemudian kalau udah bangkrut, kalau private company ya udah bangkrut aja gitu. Dia banyak utang gitu. Nah, tapi kemudian keputusan DPR bilang selamatkan itu perusahaan. Loh, terus gimana? Jalan keluarnya apa? Salah satunya adalah utangnya turunin. Caranya gimana? Ada cara di PSAK. Nah, PSAK ngatur gitu. Cara nurunin utang diatur di sini. Pertukaran antara peminjam dan pemberi pinjaman existing atas instrumen utang dengan persyaratan yang secara substansial berbeda dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Jadi ada semacam jadi yang utangnya dia 100 sehingga rasio debt to equity ratio-nya itu jelek. Kemudian dia seorang direktur keuangan gitu ya, saya penting negosiasi deh sama bank gitu kan, utang saya gimana caranya turun, PSAK mengakomodir. Secara utang saya dari 100 jadi 20, itu bisa. Asal disepakati dengan banknya. Dan itu diakomodir di PSAK ini gitu. Nah, kemudian kita masuk ke PSAK syariah. Kalau tadi kan PSAK konven ya. Nah, ini PSAK syariah. Yang terbaru apa? PSAK 113 lagi digodok, lagi fokus group discussion di Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Dia tentang apa? Dia tentang pencadangan kerugian aset pembiayaan yang syariah gitulah. Nah, PSAK 113. Nah, ini juga nih PSAK itu kan bicara akuntansi, bicara tentang pembukuan. Kok ya nyeleneh gitu. PSAK 113 ini malah bicara tentang manajemen resiko. Di sini jadi nanti PSAK 113 bocoran sedikit masih konfidensial. Dalam kita melihat suatu pembiayaan itu, misalnya pembiayaan murabahah gitu ya, pembiayaan murabahah 100 juta gitu. Nah, kira-kira ini ke depan sehat atau enggak gitu kan. 100 juta sehat atau enggak, mengalami penurunan nilai atau enggak. Kan tanda-tanda penurunan nilai itu adalah apabila nasabahnya minta restruktur. Nasabahnya itu minta, aduh saya nggak kuat bayar, tolong dong diperpanjang waktunya 5 tahun jadi 10 tahun gitu, itu restruktur gitu ya. Kemudian ada penunggakan gitu. Nah itu kan tanda-tanda bahwa pembiayanya sudah nggak sehat. Makanya bank dituntut untuk melakukan pencadangan kerugian atas pembiayaan-pembiayaan yang nggak sehat tadi gitu kan. Nah caranya gimana? PSAK ngatur metodenya. PSAK 113 nanti akan ngatur untuk yang syariah. Cara ngaturnya itu menggunakan metode statistik.
Nah, ini udah nih, melewati disiplin ilmu. Saya sebagai lulusan S1 akuntansi blank, metodenya nggak ngerti ini apaan. Saya harus harus belajar manajemen resiko, saya harus diskusi sama orang-orang statistik, saya harus diskusi sama orang-orang matematika, lulusan matematika, kan ada ya ada matematika sains, ada matematika terapan gitu, untuk bagaimana cara saya menjalankan metode yang disuruh sama PSAK 113 gitu. Di mana ini apabila dibocoran dikit, apabila dia pembiayaan itu masih sehat, maka kita harus memprediksi 1 tahun ke depan dia akan mengalami penurunan nilai berapa sehingga membentuk pencadangan berapa. Jadi forward looking kita disuruh jadi cenayang. Cukup 1 tahun ke depan kita disuruh jadi cenayang, kira-kira kita harus nyadangin berapa. Ini menggunakan metode statistik dan juga harus dikalibrasi sama data makroekonomi. Artinya Indonesia 1 tahun ke depan bagaimana. Nah, ini saya harus bicara sama para ekonomis, para ekonom-ekonom. Inflasinya berapa, GDP-nya jadi berapa. Kan jadi ribet ya, akuntansi harus pahamin itu gitu. Tapi ya gimana gitu, PSAK 113-nya udah mulai kelewatan gitu. Nah, kemudian kalau pembiayaannya jelek, harus lifetime. Artinya apa? Kita harus prediksi kalau misalnya pembiayaannya 15 tahun, ya kita harus prediksi 15 tahun ke depan kita harus nyadangin berapa. Termasuk kita harus kalibrasi sama data makroekonomi. Nah, ini pencadangan kerugian, metode-metodenya nanti akan dibahas di PSAK 113. Yang murni ini maksudnya adalah yang PSAK 113 tadi. Kita tunggu, katanya sih targetnya tahun ini keluar PSAK 113, tapi efektifnya bisa 1 atau 2 tahun yang akan datang supaya Bank Syariah nggak shock, BPRS nggak shock gitu. Nah, manajemen bilang, kayaknya kurang cukup deh, kalau kurang konservatif deh. Kalau kita cuma mengandalkan PSAK 113, kita harus lakukan tambahan-tambahan pencadangan kerugian. Contoh yang lagi hits adalah COVID. Ini pembiayaan sebetulnya baik-baik aja, tapi karena masa pandemi, masa COVID, dia minta ada keringanan gitu. Nah, pemerintah melalui POJK-nya gitu ya, lewat tangan pemerintah nyuruh OJK mengeluarkan POJK gitu, bahwa orang-orang yang minta keringanan membayar kewajiban pembiayaannya karena COVID, itu kita masih anggap dia lancar gitu. Jadi kebijakan relaksasi gitu. Nah, bagi bank, oke, kami relaksasi, dia tetap kami anggap sebagai nasabah lancar, walaupun dia minta keringanan. Tapi secara pencadangan kerugian kami tetap akan mencadangkan dalam rangka konservatisme. Nah, siapa yang ngeluarin ini kebijakan? Akuntansi juga. Metodenya gimana? Kita yang disuruh mikirin. Itu ya, Bapak Ibu, ekspektasinya dari akuntan. Nah, kemudian PSAK 107. Bapak Ibu, PSAK 107 ini sangat unik. Sangat uniknya apa? Dia benar-benar sewa aset gitu. Uniknya apa sih gini? Suatu perusahaan, misalnya Garuda. Garuda butuh hanggar. Dia kalau dia nggak punya duit, dia pinjam ke bank gitu. Kalau dia ke bank konvensional, maka dia dapat uangnya gitu ya. Nanti dia nyicil gitu, uangnya dia bangun aset hanggar, hanggarnya akan tercatat di laporan keuangannya Garuda, gitu kan. Nah, permasalahannya adalah dia tidak memungkinkan untuk menambah asetnya lagi. Jadi dia butuh hanggar, tapi dia tidak mau hanggar ini tercatat di laporan keuangannya dia. Kenapa? Ya mungkin karena ada rasio-rasio dia yang tertekan, contoh ROA. Gara-gara hanggar, asetnya tinggi, profitnya dia segitu-gitu aja,
rasio return on assetnya tertekan. Direksinya bisa dimarahin sama investor, sama kementerian. Makanya dia nggak mau nambah aset gitu. Nah, PSAK 107 jawabannya dia ke bank syariah, dia pakai ijaroh gitu ya, dia dapat hanggarnya, manfaatnya, tapi aset hanggarnya tercatat di aset bank. Nah, coba dari situ aja Bapak Ibu dapat kan, business follow accounting, bukan accounting follow the business gitu. Gara-gara akuntansi orang bisa melakukan memilih opsi A dan opsi B gitu dalam melakukan strategi bisnis. Itu message yang ingin saya sampaikan. Accountant mind switching ini yang terakhir. Orang bilang akuntan pekerjaannya akan hilang. Benarkah? Enggak. Megang angka sama dengan megang orang. Tidak semua orang confidence megang angka kecuali lulusan akunting. Megang angka sama dengan megang strategi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diskusi ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Asrul ya. Ini materinya berat sekali ya Pak Asrul ya malam-malam hari ini. Bagi teman-teman semua, mudah-mudahan dan para Bapak Ibu peserta, mudah-mudahan semuanya adalah punya latar belakang akunting sehingga bahasan-bahasan yang tadi disampaikan oleh Pak Asrul bisa sedikit demi sedikit bisa kita cerna dan bisa kita dalami dalam diskusi. Saya ingin mengkompilasi beberapa ya, ada 3 hal ya tadi bahwa Pak Asrul ingin menegaskan kepada kita bahwa accounting itu beyond the bookkeeping gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar operation gitu. Bukan sekedar accounting operation, karena Pak Sul bilang justru accounting operation itu juga udah digantikan oleh sistem dan akhirnya mereka lebih banyak sifatnya adalah menyediakan satu aplikasi gitu ya bagi banyak para masyarakat gitu ya, sehingga yang diberikan oleh kontrol gitu. Bahkan beliau tadi mengatakan beyondnya adalah bagaimana kita kemudian bisa menjelaskan ya, terutama suplai informasi bagi direksi ya, kenapa naik, kenapa turun gitu ya. Kemudian forecasting ke depan dan segala macamnya seperti itu. Nah, itu bagian yang pertama dan ini menjadi penting, wawasan ini penting bagi teman-teman mahasiswa terutama gitu ya, bahwa seorang lulusan accounting tidak melulu kemudian menjadi seorang yang kemudian pekerjaannya itu saja gitu. Justru tadi ya dibutuhkan juga disiplin ilmu yang lain gitu ya. Nah, ini menjadi satu tantangan bagi kita semua bagaimana menjadi lulusan accounting today itu kemudian perlu banyak sekali disiplin ilmu, terutama ilmu analisa ya, karena tadi ya ditutup juga dengan satu switching gitu ya dari accounting dari Pak Asrul bahwa meskipun digembar-gemborkan bahwa accounting itu akan hilang, tapi pada akhirnya kemudian dibutuhkan juga bagaimana kemudian orang-orang yang bisa menganalisa di balik itu semua. Kemudian di bagian yang kedua tadi Pak Asrul menjelaskan beberapa perkembangan gitu ya, satu kata kunci yang Pak Asrul bilang bahwa justru sekarang itulah bisnis follow accounting gitu ya, seperti itu. Bahwa bisnislah yang kemudian akan mengikuti gitu ya treatment accounting yang ada. Beliau tadi contohkan pada saat merger gitu ya, bagaimana kemudian perusahaan yang non TBK dengan aset besar itu secara accounting bisa saja menjadi induk gitu ya, menjadi accounting yang dipakai meskipun secara legal dia hilang namanya begitu ya, seperti itu, atau ditutup begitu ya, seperti itu. Kemudian juga tadi dijelaskan satu hal yang penting terkait dengan perkembangan PSAK 113 yang akan mudah-mudahan diluncurkan tahun ini. Bagaimana kemudian PSAK Murabah ya Pak Srul ya, yang akan terdampak gitu ya, kalau akad yang lain mungkin masih pakai PPAP berdasarkan PAOJK gitu ya, tapi yang untuk Murabah yang notabene adalah menjadi pembiayaan yang paling besar, ini akan menjadi satu aturan yang tadi sudah dijelaskan gitu ya, bagaimana di baik yang retail ataupun yang wholesale, yang stage 1 ataupun stage 3, yang intinya adalah forward looking gitu ya. Yang low risk itu 12 bulan, kemudian dikalibrasi juga dengan makroekonomi. Kemudian kalau yang yang lebih tinggi gitu ya, stage 3 itu sudah sesuai dengan masa pembiayaannya. Kalau 15 tahun ya 15 tahun harus di forward looking gitu ya. Kemudian tadi ijarah ya, ijarah ini juga satu perkembangan isu bagaimana ijarah
manfaat dari keuangan gitu ya, yang ini menjadi satu pilihan juga bagi beberapa perusahaan untuk menggunakannya seperti itu. Baik, mungkin Bapak Ibu semua yang bisa, kita sudah sekarang jam 21.08, dipersilahkan pada Bapak Ibu semua, para mahasiswa gitu ya, untuk bisa mendalami ya beberapa hal yang tadi seperti itu. Mungkin tambahan Pak Sepki. Ya, silakan Pak Asrul. Untuk adik-adik mahasiswa gitu, maksudnya saya bukan menakut-nakuti, oh PSAK itu berat segala macam. Saya nggak minta teman-teman paham PSAK gitu. Saya juga waktu di kuliah juga nggak pernah tahu buku PSAK itu seperti apa gitu. Cuman saya pengen menyampaikan message bahwa teman-teman on the right track. Selamat bagi teman-teman yang memilih akuntansi gitu, karena kedepannya teman-teman yang mau terjun ke dunia bisnis, akuntansi itu mandatori. Itu sih message-nya, Pak Sepki. Ya, sip. Silakan. Bapak, Ibu ada yang mau mendalami atau dari mahasiswa atau yang sedang riset gitu ya, baik skripsi ataupun tesis ataupun disertasi ini Pak Bay gitu ya, ada yang perlu diperdalam isunya terkait dengan update dari PSAK yang ada gitu ya, seperti itu. Izin Pak Sepki. Ya, silakan Pak Bay. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam Pak Asrul. Masih di kantor kayaknya Pak Asrul ya. Saya izin off cam Pak Asrul. Ya, monggo. Ya, mau tanya terkait dengan yang tadi PSAK 113 ya. Untuk kalau secara umum kan sebetulnya isi PSAK itu nggak jauh dari 4 hal ya yang tadi disampaikan di awal oleh Pak Asrul itu ya, pengakuan, pengukuran, kemudian juga penyajian dan pengungkapan gitu. Bahkan beberapa mungkin juga ada paragraf terkait dengan pengukuran setelah pengakuan awal kan ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat tadi PSAK 113 gitu ya terkait dengan akuntansi penilaian ini, rasanya isinya mungkin bukan lebih ke accounting treatment gitu ya, tapi lebih kepada bagaimana kita menghitung berapa sih yang harus kita cadangkan untuk setiap aktivitas produktif kita gitu ya. Nah, apakah yang terdampak oleh PSAK 113 ini hanya piutang murabahah atau juga aktivitas produktif yang lain gitu seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah gitu ya, atau juga piutang ijarah gitu. Karena kan kalau kita lihat perkembangan PSAK 112 terkait akuntansi murabahah gitu ya, di mana untuk pengakuan keuntungan murabahah yang menggunakan metode anuitas itu kan diminta untuk ngacu ke PSAK 5055 ya pada saat itu ya. Nah, termasuk juga perhitungan impairment-nya kan ya. Sekalipun mungkin ada paragraf bahwa harus disesuaikan dengan prinsip syariah, kan baru sebatas itu tuh. Tapi untuk penilaian untuk aktivitas produktif yang lain itu kan nggak ada isu, nggak ada permintaan untuk dibuat pencadangan khusus gitu ya. Nah, apakah PSAK 113 ini hanya fokus ke murabahah atau juga ke aset yang lain? Nah, yang kedua mungkin saya masih ingat pernyataan Bu Dwi Martani UI ya, ketika beliau sharing di SEBI update PSAK gitu ya untuk materi intermediate accounting gitu ya. Beliau pernah menyampaikan gitu, ke depan akan seperti apa sih perkembangan standar akuntansi syariah ini gitu ya. Karena di satu sisi sebetulnya kita lihat bagaimana masifnya konvergensi standar IFRS ke Indonesia gitu ya. Dan ditambah lagi kemarin juga sudah ada public hearing untuk nomenklatur pilar SAK yang baru gitu. Kita akan punya SAK internasional yang mungkin full adoption terhadap IFRS gitu ya. Kalau yang sekarang dikembangkan kan lebih kepada konvergensi full gitu ya, yang akan selesai mungkin di dan sudah mau selesai lah gitu ya. Nah, terkait dengan akuntansi ijarah sendiri gitu ya, memang seberapa jauh sih bedanya secara substansi gitu ya antara transaksi sewa yang kita kenal di ekonomi saat ini dengan transaksi ijarah gitu ya. Beberapa kan melihat bahwa substansi transaksi antara ijarah dengan sewa itu sebetulnya sama gitu. Tapi kemudian kalau kita lihat revisi PSAK 107 yang terbaru itu kan sebetulnya mengelompokkan ijarah itu sebagai sebatas hanya sewa operasi.
gitu. Entah itu ijarah biasa, ijarah multi jasa maupun ijarah IMBT gitu yang diakhiri dengan pengalihan perpindahan aset gitu ya. Nah, apakah betul demikian berbeda gitu ya? Karena kan dorongan kuat dari IFRS sendiri karena lebih kepada substansi transaksinya gitu ya. Itu menganggap bahwa sama saja dan bisa pakai IFRS standar untuk yang sewa gitu. Seperti itu Pak Asrul ya. Saya soalnya belum baca banyak kalau terkait dengan ijaroh, tapi saya beberapa baca paper terkait dengan substansi murabahah dan mudharabah gitu ya. Sejauh mana dia berbeda dengan transaksi ekonomi konvensional yang ada saat ini di perbankan khususnya. Terima kasih Pak Asrul. Ya, terima kasih Pak Bayaki. Sepanjang saya mengikuti FGD dengan Dewan Standar, rencana dari Dewan Standar adalah PSAK 113 ini akan mengatur pencadangan kerugian untuk seluruh akad. Jadi tidak hanya untuk murabahah. Namun implementasinya itu bertahap. Yang akan rilis tahun ini itu untuk yang murabahah dulu, gitu. Oke. Steppingnya seperti itu. Nah, karena pembahasannya juga sudah membahas mengenai gimana yang ijaroh, gimana yang mudharabah, gimana yang musyarakah dalam FGD awal-awal. Tapi karena cukup kompleks ya, karena kan substansinya berbeda ya, kalau murabahah dan ijaroh lebih mirip. Ada kepastian margin di situ, ada kepastian ujroh di situ. Kalau mudharabah dan musyarakahnya kan syirkah gitu. Nah, makanya diundur tuh pembahasan mengenai yang akad-akad bagi hasil. Tapi wacananya untuk semua agar tidak, sebetulnya kenapa sih kita capek-capek gitu? Ada komplain dari investor. Ini yang bank konvensional udah nerapin pencadangan kerugiannya based on PSAK 71. Yang syariah, investor itu merasa kok lebih seperti di anak emaskan. Mereka merasa dengan POJK, pencadangan kerugian dan metodologi POJK, dengan PSAK 55-nya yang sudah jadul gitu ya, itu merasa pencadangan kerugiannya itu kurang gitu. Sehingga mereka merasa bank syariah ini profitnya masih profit bohongan gitu. Nah, makanya di sini tugas dari Dewan Standar itu lebih ke gimana supaya para investor ini yakin bahwa ini bisa diperbandingkan gitu. Nah, makanya PSAK 113 itu spiritnya adalah itu. Dia mengupayakan agar masih bisa dipertanggungjawabkan pencadangan kerugiannya itu dapat diperbandingkan dengan PSAK 71, tidak jomplang, tidak ada yang dianak-emaskan dan dianaktirikan, tapi di satu sisi PSAK 113 ini juga harus memfilter mana yang sesuai syariah, mana yang tidak gitu. Berat banget kan ya. Dewan Standarnya itu mikirnya tuh udah accounting yang ngelotok gitu, terus ditambah lagi Ustadz Oni ikutan dari fatwa-fatwa. Wah, itu diskusinya tuh udah deh bikin kepala meledak gitu. Ustadz Oni kan udah nggak di DSAS ya? Tapi kan sering dipanggil untuk jadi narsum. Iya, subjek expert lah gitu dalam FGD. Dan juga kita panggil tuh kantor-kantor di IAI-nya juga ngundang dedengkot-dedengkotnya kantor akuntan publik lah yang yang kontroversi yang sering bikin ribut lah gitu, diundang gitu kan, sekalian dengerin gitu. Itu baru ngomong masalah forward looking, jadi cenayang gitu kan.
mengestimasi cadangan kerugian di masa yang akan datang. Itu aja udah yang kantor akuntan publik, loh gimana caranya, kan kalau di syariah kan nggak ada istilah time value of money. Iya, betul. Terus kita disuruh untuk mengestimasi masa depan. Nah, di dunia konvensional yang namanya mengestimasi masa depan itu pasti ada time value of money. Nah, kantor akuntan publik itu langsung gimana caranya kita nggak pakai time value of, tidak menerapkan konsep time value of money, tapi kita bisa mengestimasi masa depan. Itu istilahnya tuh kata-kata istilah apa ya? Kocak gitu mereka, kocak ini PSAK 113, pokoknya sampai segitunya gitu. Nah ini yang apa ya, ya saya salut sih apa namanya ya apa bapak-bapak yang ada di dewan itu memang luar biasa sih. Lalu mereka ada apa ya, tidak hanya dari sisi syariahnya juga, tapi dari sisi logik dalam mengcounter kantor-kantor akuntan publik tadi tuh sampai mereka masuk akal gitu. Oh iya, sampai ngomong gitu tuh ada aja gitu jawabannya gitu. Ya itu sih Pak Bayaki. Siapa itu Pak? Kenapa? Siapa itu? Pak Prof Mahfud atau Ya Prof Prof Mahfud? Mahfud, ya Pak Yakub, Pak Yakub ya. luar biasa sih. Hmm. Terus yang kedua masalah PSAK 107. PSAK 107 ini, nah di revisi yang baru itu menjelaskan tuh di paragraf penjelas ya kalau nggak salah itu kan di ada PSAK-nya. Nah sekarang tuh PSAK yang baru, Dasar kesimpulan ya DK. Ya dasar kesimpulan gitu. Di dasar kesimpulan tuh ngejelasin tuh beda antara ijaroh sama leasing. Saking banyak yang bertanya. Sebetulnya leasing itu bahasa Indonesia sewa, ijaroh bahasa Indonesia sewa, sama aja gitu kan. Lalu kita kalau ada transaksi sewa, kita ngacu ke PSAK 107 atau ngacu ke PSAK 73 kan gitu. Ya PSAK 73 Iya, gitu. 73. Itu dijelaskan di dasar kesimpulan. Beda antara ijaroh dengan sewa. Yang terus terang bahasanya cukup bahasa dewa gitu, yang saya juga masih nggak paham. Tapi yang bisa saya simpulkan adalah leasing itu adalah bagian dari ijaroh. Jadi ijaroh itu lebih luas gitu. Leasing itu tidak bicara tentang jasa. Tapi ijaroh bicara tentang sewa jasa. Paling gampangnya itu. Kemudian betul ijaroh membatasi sewa operasi. Nggak ada financial lease. Terlihat jelas dari perubahan aturan mengenai umur manfaat. Jadi kalau dulu PSAK 107 itu masih bisa mengaksep beda umur manfaat atau umur ekonomis dengan umur teknisnya. Jadi kalau misalnya kapal gitu ya, umur manfaatnya sebetulnya 10 tahun, tapi karena pembiayaan 5 tahun maka disusutkannya ya sesuai dengan tenor pembiayaannya jadi 5 tahun, itu masih bisa. Nah, PSAK 107 yang baru udah nggak bisa. Nggak boleh udah nggak boleh ada dualisme gitu. Jadi kapal itu ya harus dinilai nilai manfaatnya berapa. Misalnya nilai manfaatnya 10 tahun gitu ya. Ya udah susutin 10 tahun walaupun pembiayaannya cuma 5 tahun gitu. Nah, terus gimana kalau pembiayaan selesai? Ya udah percepat aja amortisasinya kalau misalnya ada IMBT-nya gitu. Nah, ini kan bisnis langsung goncang. Orang pada jiper jualan IMBT gimana ini gitu kan. Wah, ini PSAK-nya ini nggak ngelihat kebutuhan bisnis apa gitu. Nah, ini yang pertanyaan selanjutnya kan, loh terus
kalau gedung gampang, pasti semua perusahaan punya estimasi umur manfaat gedung. Mobil gampang. Lah kalau misalnya yang disewakan tuh kapal, helikopter, ini kan barang-barang yang jarang perusahaan punya kebijakan akuntansi masa manfaat gitu. Ngacunya kemana? Diskusinya kemarin, udah kalau nggak ada ngacu aja ke pajak gitu kan. Pajak lengkap tuh, umur manfaat setiap kategori aset tuh ada gitu. Nah, sampai ke situ gitu. Saking ingin mengunci bahwa ijaroh itu harus operational lease, harus sewa operasi, tidak boleh financial lease. Karena apa? Financial lease itu bertentangan sama syariah. Kalau kita ngitung gitu ya financial lease Iya, itu harus ada diskonto. iya, harus ada time value of money lah di situ. Iya. Gitu sih, Pak. Oke. Masih Pak Arsul, saya baru tahu tadi yang terakhir itu, kalau di PSAK yang baru 107 ya 2021, untuk perhitungan penyusutan amortisasi yang IMBT berarti tetap ikut umur ekonomisnya ya, bukan Ya, tenor pembiayaan ya. ya. Tapi tadi kalau ada istilah kalau misalkan itu IMBT itu dipercepat, itu maksudnya sama aja dong. Ya, tapi kan substansinya masih nangkep gitu kan. Maksudnya Oh, oke. ya kan asetnya kita lepas gitu, keluar dari neraca kita ya. Satu-satunya cara kalau ada nilai bukunya ya kita percepat amortisasinya atau kita bukuin kerugian kan gitu. Iya. Itu Soalnya saya pernah dampak ditanya gitu kan. itu sama DPS terkait sisi syariahnya, katanya nggak fair itu kok penyusutannya beda antara yang IMBT sama yang ijaroh gitu. Gitu. Sip, iya. Oke, makasih Pak Srul. Baik. Baik. Pertanyaan Pak baik berat. Silahkan yang lain, udah jam 9:30. Ada lagi yang mau perdalam isunya? Pak Asrul, kalau yang PSAK 103 berapa ya? Impairment tadi Pak Asrul, itu kalau konteksnya BPRS gimana Pak Asrul? Dengan konsiderannya kan banyak ya, beda dengan BSI yang mungkin inilah ya fasilitasnya ada gitu ya, baik SDM dan segala macamnya. Itu gimana tuh kalau BPRS, level BPRS? Ya, mungkin kejadiannya sama seperti yang di konvensional Pak Sepki. Tidak semua BPR menerapkan PSAK 71. Dan itu boleh? Nah, kalau masalah itu saya nggak dalami, tapi kondisinya adalah sekarang jalan tuh gitu. Kondisinya begitu apa adanya gitu. Dan itu diamini oleh OJK. Iya nih, teman-teman BPR masih banyak yang tidak menerapkan PSAK 71 karena tadi ya belanja sistemnya mahal dan SDM juga tidak sama seperti bank konvensional, tuh diamini oleh dan mereka mengacunya masih ke POJK gitu. Nah, diskusinya terkait KAP-nya itu saya nggak ngikutin sih apa justifikasi KAP-nya kemudian apakah itu jadi wajar dengan catatan, nah saya nggak tahu gitu. Ya ini bagaikan ini aja. PSAK Mudorobah kan bagi hasil itu profit sharing dan net revenue sharing. Tapi kan bank syariah masih banyak yang revenue sharing kan gitu. Nah, tapi banyak aja tuh bank-bank syariah yang wajar tanpa catatan gitu loh. Sama aja. Apa implementasi di lapangannya ya gitu. Karena ya auditor kadang ngelihat ini juga sih ya. Kadang ya udah kalau kalian jadi temuan, ya terus gimana solusinya gitu? Kami nggak bisa gitu. Ya kadang mereka nalar juga professional judgment juga yang dipakai gitu. Pengalaman Pak Asrul, jadi kemarin itu SEBI dapat project due diligence mau merger beberapa BPRS. Gitu ya. Nah, kan kita diminta waktu itu due diligence dulu gitu ya. Nah, pada saat kita melakukan due diligence itu sepertinya dia tidak pakai CKPN tuh, semuanya juga pasti pakai BPAP ya, murabahnya juga gitu ya. Nah, seperti itu. Nah,
ketika kami coba cari gitu ya, cari referensinya, memang di POJK itu juga masih mengakomodir sepertinya gitu ya. Maka Pak Sul bilang tadi ya, ada yang pakai, ada yang enggak gitu ya, tergantung dari, karena kalau memang kita bikin strict juga itu labanya bisa amblas Pak gitu ya, padahal ini kan kerugian catatan gitu. Nah tentu saja mereka nggak mau tuh gitu ya, nggak mau kan, akhirnya ya tadi gitu ya, akhirnya kan kita pakainya yang POJK juga tuh begitu ininya kan ya, waktu kita bilang betul. Saya jadi teringat Pak, gini, eh, teman-teman kantor akuntan publik kita, kalau saya pahami, saya nggak pernah di KAP, tapi karena sering berhubungan sama dialog sama teman-teman KAP, mereka terutama yang Big Four ya, PwC, EY, Deloitte, sama siapa lagi? EY, KPMG, itu yang mereka kejar adalah yang penting konservatif, labanya nggak overstated. Artinya, selama pencadangan kerugian yang pakai POJK tadi itu tidak secara signifikan lebih rendah daripada menggunakan PSAK, mereka akan accept. Nah, saya nggak tahu apakah artinya implementasinya si KAP-nya mereka melakukan assessment secara PSAK. Oh, ternyata selisih antara perhitungan pakai POJK sama si KAP-nya itu ngitung secara 71, nggak jauh beda, atau ada selisih nggak signifikan, maka mereka itu sudah cukup di prosedur audit mereka sehingga mereka mengeluarkan wajar tanpa pengecualian gitu sih Pak Zaki. Itu menurut saya logika yang paling masuk ya. Logis juga sih. Tanya lagi Pak Srul terkait yang tadi BPRS ya. Ya. Kalau kita lihat aturan yang ini kan sebetulnya BPRS pakai SAK etap ya. Ya. Nah, kalau dia pakai SAK etap, sedangkan di SAK etap sendiri kan ada juga terkait dengan impairment tuh, penurunan nilai. Kenapa harus pakai PSAK 71 ya? Di sisi lain alasan diantaranya kenapa BPRS pakai SAK etap kan sebenarnya biar nggak memberatkan mereka dari sisi pembukuan kan gitu ya. Nah, kemudian SAK entitas privat juga ada juga penurunan nilai aset itu. Iya, ya. Setuju Pak Bayhaki. Memang SAK etap itu solusi ya. BPRS BPRS itu jadi tidak terbebani gitu. Termasuk koperasi-koperasi syariah ya. Itu juga jadi pertanyaan sih, maksudnya gini, dalam membuku laporan keuangan istilahnya konvensionalnya itu ngacu ke etap, tapi begitu bicara syariahnya ngacu PSAK syariah kan gitu, koperasi syariah. Iya, iya. Ya itu maksudnya oke lah di sisi itu, cuma tapi kan ada satu ide bahwa BPRS ini tidak selamanya jadi BPRS gitu kan. Contoh Bank Hijrahnya Alami. Alami mengakuisisi BPRS kemudian dijadikan bank gitu. Bank Hijrah gitu. Nah, ini kan kalau dari awal dia sudah menggunakan PSAK kan jadi akuisisinya jadi lebih mudah ya dibandingkan convert kalau dia dari PSAK etap. Itu sih salah satu pertimbangannya ya. Tergantung dari strateginya ke depan mau ngapain ya. Kalau misalnya mau jadi bank umum, ya udah mulai prepare gitu sih. Apalagi mau terbuka ya, mau TBK. Sebetulnya kan PSAK umum itu khusus untuk PSAK untuk perusahaan terbuka kan gitu. Tapi kenapa kok yang private company, yang TBK ngikut gitu? Kan sebetulnya nggak ada kewajiban juga bagi mereka. Itu sih. Sama sih pertanyaannya. Karena akuntabilitasnya Pak Asrul. Jadi kalau bank meskipun dia belum TBK karena akuntabilitasnya tinggi, jadi tetap pakai PSAK umum tuh jadinya. Bahkan kemarin waktu diskusi dengan Pak Yakub, lembaga wakaf gitu ya, itu kan sebetulnya kalau kita lihat esensi ya,
itu kan harusnya akuntabilitasnya juga tinggi karena dia mengelola investasi kan. Fungsi fidusia. Nah, makanya kan di antara isunya berarti nazir wakaf atau entitas wakaf itu akan mengikuti PSAK umum. Nah, ini PR lagi gitu ya. Jangankan mengikuti PSAK umum, PSAK biasa aja SDM-nya belum tentu ada gitu. Gitu ya di banyak entitas wakaf. Nah, akhirnya kata Pak ini solusinya adalah memang regulator harus intervensi gitu. Jadi regulator harus intervensi mengeluarkan semacam apa ya bahasanya surat, saya lupa tuh bahasanya, pokoknya intervensi bahwa menetapkan entitas ini bisa mengikuti PSAK yang lebih rendah gitu, etap atau entitas privat gitu. Yang sudah itu kan contohnya koperasi ya, SPPS gitu ya. Nah itu Kementerian Koperasi itu mengeluarkan SK itu gitu, sehingga Dewan Standar itu mengakui bahwa koperasi itu bisa menggunakan PSAK bukan PSAK umum gitu, seperti itu. Itu sih di ini. Pak Surul lagi tanya ya, boleh ya, mumpung. Ya, monggo. Yang lain ada sebelum Pak Baye masuk, yang lain? Ya, silakan kalau yang lain ada. Saya kira sampai jam 21.45 ya satu ini. Silakan kalau ada yang lain. Pak Surul, saya mau tanya satu lagi. Pak Asrul nih biar insight-nya bisa lebih luas gitu, Bapak Ibu mahasiswa yang mau diskusikan isunya, silahkan. Kalau nggak ada silakan Pak. Tanya akad wakalah Pak Asrul. Ya, wakalah. Wakalah itu betul-betul ada nggak sih di bank syariah akadnya gitu diterapkan? Yang kedua, selama ini accounting treatment-nya bagaimana ya untuk akad wakalah? Apakah pakai PSAK 59, akuntansi perbankan syariah, atau dianggap substansinya seperti piutang atau bagaimana? Kan itu juga jadi salah satu agenda ke depan ya di DSAS, ya, ke depan mau mengeluarkan juga PSAK akad wakalah sih, kalau nggak salah info ya. Saya tuh dimarahin sama almarhum Prof. Wiroso. Saya itu ikut betul. Jangan sebut-sebut PSAK 59. Udah nggak ada tuh PSAK. Yang dicabut bukannya hanya terkait akad-akad utamanya aja ya? Nah itu, ya kan kita pemahamannya gitu ya. Tapi almarhum Prof. Wiroso tuh ngomong gitu loh. Oh gitu Pak, saya Pak. Iya Pak. Gitu. Jangan sebut-sebut PSAK 59 gitu. Oh oke. Nah, jadi betul wakalah, kafalah, apalagi hiwalah itu jualah itu akad-akad yang ada di perbankan, diterapkan dan dipraktekkan gitu, tertulis di akadnya gitu dengan nasabah, ada kafalah bil ujroh, hawalah bil ujroh, itu ada. Nah, cuman permasalahannya adalah karena standar akuntansinya belum ada, maka kita nih secara treatment-nya itu kita jadinya kan jadi ijtihad gitu ya. Makanya kalau di bank-bank itu ada accounting policy itu tugasnya ngapain sih? Ijtihad karena gap-nya terlalu tinggi antara regulasi sama bisnis gitu. Kita treatment sama seperti court gitu. Jadi hybrid kontrak. Kafalahnya, hawalahnya itu kita treatment accountingnya seperti court. Nah, kemudian ada ijarohnya kan, ujrohnya, kafalah bil ujroh. Ya berarti court sama ijaroh gitu. Pendapatannya ijaroh gitu, hybrid contract. Nah, secara penamaan GL, penamaan pos itu kita namakan sesuai dengan akadnya, kafalah, hiwalah, hawalah. Piutang hiwalah gitu ya, piutang kafalah. Betul, secara GL. Ada bank-bank yang makanya di laporan keuangan neracanya muncul tuh nama-nama itu. Kalau di kami 3 legacy tuh BNI Syariah tuh yang muncul tuh, kafalah, hawalah tuh muncul gitu. Meskipun secara OJK belum mengakui. Jadi kita laporkannya itu sebagai court gitu. Jadi laporan ke Bank Indonesia ke OJK itu masuk dalam kelompok court gitu.
tapi secara laporan keuangan dia muncul sebagai kafalah gitu. Nah, tapi untuk beberapa bank, kalau dari legacy itu Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, itu dia benar-benar disajikannya core gitu. Nah, tapi karena Bank Syariah Indonesia ini, terutama Ustadz Oni ya cukup keras gitu. Ya udah kalau kafalah ya kafalah, nggak usah kort-kortan gitu. Ya udah, nama GL izin kami sampaikan sebagai kafalah, tapi karena regulatornya belum ada, standar akuntansi belum ada, kami laporkan sebagai kort gitu. Gitu sih. Jadi masih mendua. Baik, terima kasih ya Pak Asrul ya atas sharingnya. Saya kira harusnya kita bisa diskusi lebih panjang lagi ya, karena seru ya, karena membahas hal-hal yang sifatnya update dan teknis di industri gitu ya. Namun karena waktu sudah malam juga, mudah-mudahan di lain waktu bisa kita sambung gitu Pak Asrul, bisa yang lebih luas diskusinya. Namun sebelum kita tutup, ada tadi request dari bagian PMB mahasiswa SEBI, kami minta kepada Bang Amrul. Sudah siap ya Bang Amrul ya? Silakan Bang Amrul sebelum kita tutup. Siap, Ustaz. Baik, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sepki, Bang Asrul. Ya, Salam kenal kembali. Jazakallah khairan nih, selalu membersamai teman-teman akuntansi untuk update berbicara tentang PSAK dan yang lainnya. Dan rekan-rekan yang lainnya, jazakallah khairan. Bismillah. Alhamdulillah hari ini menarik sekali malam ini kita membahas tentang update PSAK Syariah yang terbaru. Luar biasa ya. Ana bukan jurusan akuntansi aja seru banget bro. Karena luar biasa langsung relate di industri gitu. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin terus memperdalam berbicara PSAK, akuntansi dan yang lainnya, insya Allah SEBI masih membuka penerimaan mahasiswa baru. Gitu. Penerimaan mahasiswa baru ini, SEBI membuka sekarang masuk ke gelombang 2. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin memperdalam tentang akuntansi gitu, bisa bergabung menjadi keluarga besar Stay SEBI dengan kuliah gitu. Nah, alhamdulillah masih dibuka di gelombang 2 ini hingga 24 Juni 2022. Bagaimana cara daftarnya? Rekan-rekan semua bisa mengunjungi web sebi.ac.id gitu. Kalau ternyata ada keluarga, alhamdulillah nih Kak, ada yang sudah bekerja di industri, tapi ingin kuliah juga, ingin lebih memperdalam tentang akuntansi atau yang lainnya di Stay SEBI. Alhamdulillah pada tahun ini pun Stay SEBI membuka kelas karyawan. Kelas karyawan ini insya Allah kita akan menggunakan sistem blended learning, yang dimana 70% online, jadi 30%-nya tatap muka. Jadi mungkin ada keluarga yang sedang kerja, tapi ingin belajar memperdalam akuntansi syariah, bisa di kelas karyawan. Dan insya Allah pakar-pakarnya juga yang akan mengisi. Pak Sepki dan yang lainnya insya Allah salah satu dosen-dosen yang akan mengajarnya. Gitu. Nah spesial untuk rekan-rekan semua, di puncak gelombang 2 ini, bagi yang daftar minggu ini, insya Allah akan ada potongan. Biaya pendaftaran normal ada Rp300.000. Tapi jika daftar pekan ini yang akan dilaksanakan tes di hari Sabtu, cukup membayar Rp100.000. Jurusan Stay SEBI ada perbankan syariah, akuntansi syariah, manajemen bisnis syariah, dan hukum ekonomi syariah. Nah, Ibu dan Bapak sekalian mungkin memiliki saudara yang masih mencari tentang kampus, berbicara tentang ekonomi syariah, insya Allah SEBI salah satu pilihan yang tepat. Nah, bagaimana ingin bertanya tentang Stay SEBI, ingin memperdalam tentang prodinya, atau ada beasiswa apa aja di dalamnya? Nah, silakan Ibu dan Bapak atau rekan-rekan semua bisa menghubungi nomor call center PMB. Ada di 0857 1400 1322. Atau nanti bisa japri panitia untuk diarahkan ke call center PMB. Baik, itu mungkin sekian sedikit informasi PMB dari kami. Mudah-mudahan kegiatan hari ini menambah semangat kita untuk terus memperdalam bicara tentang PSAK Syariah atau yang ingin bergabung bersama Stay SEBI di Kampus Para Juara. Terima kasih Pak Sepki, Pak Jajang, Pak Asrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas informasinya, kita semua bisa menjadi keluarga besar Stay SEBI di waktu selanjutnya. Assalamualaikum Pak Sepki. Ya, ahlan Pak.
Saya boleh sedikit nanya ke Pak Asrul nggak Pak Sofki? Nanti kita tutup dulu ya, biar teman-teman yang lain ini. Sebentar aja, sedikit aja. Ya, nanti tutup. Jadi terima kasih banyak Pak Asrul atas. Kayaknya bakal seru nih. Kita tutup secara resmi ya. Atau saya kembalikanlah kepada Wadah Jejang dulu untuk ditutup secara resmi, biar nanti kalau masih ada diskusi boleh yang lain. Ya, baik. Ya, Pak Lubis, maafkan ditutup dulu ya mungkin Ustaz. Baik, alhamdulillah terima kasih tadi kepada Pak Asrul, kemudian kepada yang telah bertanya juga. Jadi diskusinya tadi semakin luas gitu ya, telah membahas tentang expansion of accounting function, kemudian business follow the accounting, dan juga accountant mind switching gitu. Nah, oke, Bapak, Ibu, dan rekan sekalian, sebelum ditutup juga mohon kesediaannya untuk mengisi link presensi yang ada di kolom chat ya. Nah, baik, mungkin itu saja untuk malam hari ini. Alhamdulillah sangat luar biasa. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan rekan yang sudah datang pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.